Kalau ada korban yang sifatnya kritis, itu akan turun heli di tengah jalan gitu ya. Karena ada heli di tengah jalan, turun ke bawah, akan coba untuk rescue. Jadi akan ada heli datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, berjuta-juta terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan channel saya. Saya dapat kabar gembira hari ini, bahwa hari ini melalui video short yang saya upload beberapa hari kemarin yang lumayan viral, hari ini saya bisa menembus lebih dari 1000 subscriber. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang setia dengan channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan dengan channel saya, silahkan barangkali disimak, dan mudah-mudahan video-video saya sangat bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan, terutama bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke sini, ke Saudi, terutama bagi yang baik itu yang mau berniat untuk bekerja di sini maupun vacation, jalan-jalan, atau sekedar mau umrohan, haji maupun berwisata. Silakan disimak dan mudah-mudahan bisa menambah informasi seputar Saudi. Baik, menarik buat saya untuk membuat sebuah video panjang mengenai insiden yang terjadi di Saudi Arabia. Ya, bagaimana menanganinya terkait dengan insiden atau laka ya, kecelakaan lalu lintas di Saudi Arabia ya, melalui pemaparan seperti ini. Baik, jadi teman-teman, saya ulas dengan pemaparan yang agak panjang dari video short kemarin, bahwa memang di Saudi kalau misalkan terjadi insiden atau laka lantas, itu kita tidak boleh bergerak, event itu menghalangi gerak lalu lintas yang lain. Jadi ketika terjadi di TKP, walaupun posisinya mungkin malang melintang menghalangi orang atau kendaraan lain untuk lewat, itu tidak boleh dipindahkan. Jadi misalnya nih, ini mobil ditabraknya begini ya, ya sudah di tengah jalan pun ya seperti ini dulu ya, kita tinggal lapor ke Najm. Jadi apa itu Najm? Najm itu kalau di Indonesia itu asuransi ya, dari pihak asuransi. Tapi di sini asuransinya kalau di Saudi itu tunggal, cuma satu, namanya Najm. Jadi ini bagian dari perusahaan pemerintah ya, yang menangani laka lantas khusus. Jadi kalau di Indonesia itu asuransinya banyak dan didominasi swasta tentunya. Di sini cukup satu asuransi namanya Najm. Najm itu yang duluan kita panggil, dengan catatan kalau tidak ada korban ya. Kalau tidak ada korban, baik korban jiwa maupun luka-luka, kita cukup panggil Najm. Nah, Najm ini dari pihak asuransi responnya cukup cepat. Biasanya sih paling lama 1 jam sudah datang ya, paling lama. Mereka akan datang ke lokasi, olah TKP, dan membuat berita acara, minta keterangan dari kedua belah pihak ya. Jadi ini uniknya di sini, kita nggak perlu ribut-ribut kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kadang-kadang ribut duluan, siapa yang mau
ibaratnya siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Jadi kalau di sini ibaratnya Najam ini juga sebagai wasit nanti, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang menanggung resiko untuk klaim asuransinya. Jadi mereka cukup independen, dan Najam di sini memang juga ya boleh dibilang cukup eksklusif ya, eksklusif dalam artian tidak seperti yang saya tahu di Indonesia. Di sini tuh Najam ya mobilnya juga udah kayak polisi, pakai sirine gitu kan, pakai rotator namanya, rotator, wiu 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 kayak gitu datang ya, dia akan olah TKP sesuai ini. Jadi tadi yang saya bilang, walaupun malang melintang di tengah jalan ya sudah, biarkan saja, biarkan kendaraan lain mengambil jalan yang lain gitu. Jadi tidak perlu panik kalau di tengah jalan ngalangin, ya sudah selesai di situ, tunggu sampai Najam datang, olah TKP selesai, baru kita jalan lagi ya. Itu untuk insiden atau accident yang tidak ada korban jiwa. Dan memang di sini kalau bisa saya jelaskan, untuk accident di sini memang jarang sekali ya, berbanding dengan berbanding dengan, kalau boleh dibilang saya perbandingan dengan seluruh laka yang ada di Saudi, itu di sini minim sekali korban jiwa. Mungkin boleh saya paparkan di sini kenapa? Karena di sini rata-rata hampir semua jalur itu satu arah ya, baik itu di perkampungan, di perkotaan dan sebagainya, jalannya cukup lebar, besar, dan juga satu arah. Jadi jarang sekali yang adu domba sama dari kita ya. Walaupun ada gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika ada accident yang ada korban jiwa, barulah ada keterlibatan dari polisi. Bahkan di sini jika memang urgent, misalnya kritis ya, kalau kritis itu bukan sekadar ambulan yang datang, tapi tim medis akan datang melalui helikopter ya. Di sini kita nggak heran kalau ada orang urgent ya, yang ya apa ya disebutnya. Jadi jangan heran kalau di sini kalau ada korban yang sifatnya kritis, itu akan turun heli di tengah jalan gitu ya. Karena ada heli di tengah jalan, turun ke bawah, akan coba untuk rescue. Jadi akan ada heli datang, akan segera untuk melakukan rescue atau pertolongan pertama, dan akan juga secepatnya mungkin dilarikan ke rumah sakit melalui helikopter. Jadi benar-benar bebas hambatan di sini. Nah, itu saya salutnya di sini tuh seperti itu. Penanganannya lumayan cepat gitu. Jadi kalau ada kecelakaan itu yang bersifat tadi yang saya bilang ya krusial, ada korban jiwa apalagi kritis, itu helikopter akan datang turun di tengah jalan. Jadi memang beda kondisionalnya di sini, jalannya lebar, jauh dari, mungkin ya jaraknya cukup jauh dari ke pemukiman, dan juga tidak pakai genteng kalau di sini rumah-rumahnya. Jadi aman, nggak ada genteng, nggak ada tiang listrik. Jadi heli mendarat pun aman, nggak bakalan ada yang ya kalau di kita mungkin aut-autan ya bahasanya, acak-acakan ya, ada genteng terbang. Mungkin juga ada kabel, kendalanya ya, kabel-kabel listrik yang di atas. Kalau di sini kan mungkin 90% itu semua kabel jalur itu ditanam semua. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi teman-teman kalau di sini responnya yang saya salut itu cukup cepat ya. Dan juga sebagai catatan ya, yang sebagaimana yang saya tahu di negara-negara maju, di sini tidak boleh mengambil gambar orang yang dalam keadaan laka ya. Ya kalau di Indonesia kan biasanya banyak ya netizen fotoin kendaraannya, plat nomornya, bahkan korbannya nggak segan-segan dipoto. Kalau di sini nggak boleh. Jadi saya pernah ngalamin nih, persis di depan di depan tempat tinggal saya ada kecelakaan laka, memang ada korban ya cukup kritis, helinya turun langsung
di depan rumah saya, di depan tempat tinggal saya. Dan begitu polisi datang itu semuanya dibubarin, nggak boleh kita berkerumun. Apalagi ada yang ngambil gambar itu sampai orang, maaf ya, orang luar juga, orang Hindi ngambil gambar, mungkin nggak tahu di video atau di foto, sampai dikejar-kejar itu sama pihak polisi, sampai dikejar-kejar karena memang nggak boleh di sini. Itu sebuah pelanggaran, sebuah apa namanya, sebuah pelanggaran hukum ya, untuk mendokumentasikan korban itu di sini nggak boleh sama sekali. Jadi kita jangankan untuk ambil gambar, untuk berkerumun saja di sini nggak boleh. Tapi memang di satu sisi petugas-petugasnya, baik itu dari kepolisian, bukan kesehatan namanya, dari pihak rescue itu maupun najemnya ya, itu responnya cukup cepat gitu, lumayan. Jadi saya bilang sih ya, di satu sisi mungkin ya kalau di kita jiwa sosial greget ya. Tapi memang unik sekali. Saya pernah nonton juga di YouTube. Satu keunikan orang Indonesia itu ketika terjadi laka, itu biasanya bukan first aid, bukan pertolongan pertamanya yang berupa obat-obatan, tapi teh manis. Itu masuk ke keunikan dunia ternyata. Nah di sini nggak boleh ya. Ya semena-mena itu harus tim medis yang turun tangan, memeriksa, cek, dan apa yang harus diberikan itu harus tim medis. Bila gawat sekali, mereka akan cepat-cepat bawa korban ke rumah sakit terdekat melalui udara kalau memang urgent ya. Kalau memang nggak terlalu urgent, biasanya mereka lewat jalur darat, lewat ambulan. Dan ambulan ini sama sekali nggak boleh dikawal. Tidak boleh dikawal dan sama sekali tidak boleh dihalangi di sini. Jadi, di sini kalau misalkan ada sirine di belakang, sirine ambulan yang lampunya rame, kita harus minggir. Nggak minggir, ya di sini dendanya cukup besar ya. Pelanggaran lalu lintas itu. Jadi kita harus benar-benar, jangankan ngawal di depan atau ngalangin di depan, kita ikut rombongan ambulan di belakang aja di sini kena denda. Jadi begitu teman-teman, penjelasan saya mengenai insiden video panjangnya, versi panjang dari video shot kemarin. Buat teman-teman saya dimanapun yang melihat mungkin kemarin video shot, ini video panjangnya, pemaparan lengkapnya dari saya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Baik teman-teman, segitu aja vlog singkat hari ini. Semoga makin menambah wawasan teman-teman di sini. Wabil khusus mungkin untuk teman-teman yang juga punya niat untuk mengadu nasib, yang punya niat untuk mengadu nasib di sini di Jazirah di Saudi, itu adalah peraturan-peraturan yang ketika kita terjadi laka di daerah Saudi. Baik, saya tutup vlog hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.